Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manggarai Madiun, Bapak Camat Kecamatan Borobudur yang sangat kami hormati, Bapak Koramil Kapolsek Puskesmas Kecamatan Borobudur yang kami hormati, beserta Bapak Ibu yang kami hormati. Kita haturkan selamat siang, selamat datang di MTS Negeri 1 Magelang dengan visi terwujudnya peserta didik yang atau terwujudnya insan yang islami, cerdas, mandiri berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kami haturkan marhaban ahlan wa sahlan bil hadirkum. Untuk selanjutnya dalam kesempatan ini kita akan sampaikan atau kita dalam acara memberitakan bersama MTS Negeri 1 Magelang bersama Forkominjam dalam rangka mensukseskan penanggulangan COVID-19 dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka yang berlangsung pada hari ini Selasa 24 Agustus 2021 tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku di rumah yang kami sayangi, untuk acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan prakata Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang kepada Bapak Dr. Andes Haji Gunartomo MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Camat Kecamatan Borobudur beserta Forkominjam yang sekaligus menjadi Satgas Covid Kecamatan Borobudur yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang dalam rangka monitoring persiapan PTM terbatas yang insya Allah sebetulnya akan kami laksanakan mulai hari Senin kemarin, namun karena surat izin dari Satgas COVID Kabupaten belum bisa terbit, maka kami taati regulasi itu dan alhamdulillah hari ini Satgas COVID Kecamatan Borobudur alhamdulillah hadir untuk monitoring. Mudah-mudahan monitoring dari Satgas COVID Kecamatan Borobudur akan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga kami keluarga besar MTS Negeri 1 Borobudur, MTS Negeri 1 Magelang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak Ibu dan pegawai MTS Negeri 1 Magelang kami hormati, anak-anakku yang ada di rumah yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Untuk selanjutnya nanti kita ikuti arahan dari Ketua Satgas Gugus Covid Kecamatan Borobudur. Mudah-mudahan menambah pengertian dan wawasan kita dalam rangka menghadapi COVID-19 dan persiapan pembelajaran tatap muka di madrasah kita. Dan sekali lagi kami aturkan sugeng rawuh selamat datang di MTS Negeri 1 Magelang, Bapak Ibu tim gugus COVID Kecamatan Borobudur. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu bisa membawa kemanfaatan untuk madrasah kami, dan kami mohon maaf apabila dalam kami menyiapkan segala sesuatunya banyak yang tidak pas. Kami selaku yang dituakan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk selanjutnya kami mohon arahan pencerahan berkaitan dengan kami menghadapi pembelajaran tatap muka dari beliau Bapak Ketua Satgas Gugus Covid Kecamatan Borobudur. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Gunartomo MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Amin Sudrajat selaku Camat Borobudur, Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Borobudur, mohon kita sharing ya Bapak untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak kami MTS Negeri 1 Magelang, bagaimana nanti yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan penanggulangan COVID-19. Namun sebelumnya kami mohon Bapak untuk nyun sewu. Ya. Kita ucapkan selamat datang ya Bapak. Ya, Bapak, kami mohon untuk bisa memperkenalkan diri di hadapan anak-anak kami yang jumlahnya 1000 kurang 23. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Magelang beserta jajaran, mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya Amin Sudrajat selaku Camat Borobudur, dan kami hadir bersama gugus tugas Kabupaten Magelang yang ada di tingkat Kecamatan Borobudur. Hadir Forkopimcam Pak Dan Ramil, Kapten Sutekno hadir secara pribadi, Bapak AKP Sigit ini juga hadir secara pribadi selaku Kapolsek, dan kami juga ditemani rekan-rekan kami dari Puskesmas Kecamatan Borobudur, Mas Adi dan Mbak Ria serta jajaran dari Polsek, TNI dan rekan-rekan gugus tugas yang lainnya. Terima kasih kehadiran kami di MTSN 1 Magelang ini disambut dengan sangat baik. Kehadiran kami dalam rangka melakukan monitoring atau pengecekan baik secara administrasi maupun fisik sarana prasarana yang ada dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka yang kemarin dari MTSN 1 Magelang sudah mengajukan permohonan izin kepada Bapak Bupati Magelang selaku Ketua Gugus Tugas COVID di tingkat Kabupaten Magelang, di mana untuk permohonan izin ini harus diketahui oleh kepala desa dan camat. Kehadiran kami di sini dalam rangka membantu gugus tugas Kabupaten Magelang melakukan monitoring pengecekan kesiapan sekolah dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah hasil pengecekan pada hari ini untuk MTSN 1 Magelang secara umum ini untuk sarana prasarana maupun kelengkapan administrasi ini sudah mendekati lengkap. Hanya ada kekurangan mungkin pembaruan MOU dengan Puskesmas, mohon itu untuk bisa segera ditutupi sehingga untuk MTSN 1 Magelang ini nanti bisa memproses ke tingkat gugus tugas kabupaten setelah kami melakukan monitoring untuk pencegahan. Namun secara umum kami pandang untuk MTSN 1 Magelang ini siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun pada prinsipnya pembelajaran tatap muka harus menunggu izin dari Bapak Bupati Magelang selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten. Terima kasih Bapak Camat. Ini dalam rangka mengedukasi beberapa sekolah atau madrasah yang kemungkinan kan mengikuti kegiatan ini. Nanti kalau kita share itu pasti banyak sekali pertanyaan. Ini mohon penjelasan dari Bapak Camat. Ini bagaimana cara mengedukasi
eh, madrasah atau sekolah-sekolah lain supaya persiapan PTM itu benar-benar matang? Apa saja yang harus dilakukan? Inggih, monggo Bapak. Jadi untuk kesiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing sekolah, di mana untuk pembelajaran tatap muka ini sudah diatur melalui petunjuk teknis baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama untuk yang MTSN dan Ya. dari anak ini sudah diatur. Maka harapan kami untuk juknis ataupun petunjuk pelaksanaannya kami mohon bisa ditaati, dipatuhi, dipersiapkan dengan sebaik mungkin, sehingga ketika juknis atau petunjuk pelaksanaannya ini sudah ditaati, insya Allah untuk pembelajaran tatap muka ini bisa mentaati protokol kesehatan dengan baik. Yang paling utama adalah 5M ini harus selalu ditaati agar pembelajaran tatap muka ini bisa membawa manfaat. Pendidikan tetap jalan, namun tidak timbul klaster baru Iya, karena baik. adanya Iya. pertemuan tatap muka ini. Kita harus bersama-sama menjaga yang sehat agar tetap sehat. Ya. Agar semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik berdampingan dengan COVID-19. Iya. Iya Bapak, ternyata jelas sekali apa yang harus kita lakukan. Namun ada beberapa pertanyaan ini Bapak, mewakili mungkin dari pertanyaan masyarakat selaku wali siswa. Ini Bapak, seandainya ada di daerah tertentu yang siswanya siswa dari MTS Negeri 1 Magelang kebetulan oleh keluarganya tidak diperbolehkan masuk untuk pembelajaran. Sikap yang harus kami ambil apa ini Bapak? Jadi untuk pembelajaran tatap muka ini memang dari orang tua harus mengizinkan. Namun apabila ada orang tua yang belum mengizinkan, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena masih merasa kalau pembelajaran tatap muka ini belum aman. Iya. Ya. Itu yang pertama, masih merasa belum aman. Kemudian yang kedua, belum tahu informasi atau sosialisasi dari sekolah. Ketika hal ini terjadi, artinya kalau orang tua belum mengizinkan anak sekolah, nah ini berarti harus ada sosialisasi dari pihak sekolah atau MTSN ini kepada wali murid agar mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Artinya ketika sudah diizinkan untuk tatap muka, berarti sudah melalui proses verifikasi, visitasi dan pengecekan di lapangan. Insya Allah kalau semuanya sadar mematuhi protokol kesehatan, insya Allah semua kegiatan ini bisa berjalan. Tentu saja tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Itu yang utama. Iya Bapak, ini cukup jelas sekali bagi kami. Namun masih ada pertanyaan Bapak. Seandainya izin dari orang tua itu tidak diberikan karena mungkin merasa anaknya belum vaksin ini Bapak. Ini jalan keluar apa yang bisa kami terima dari kebijakan pemerintah? Di kebijakan pemerintah yang ada prioritas untuk pemberian vaksin, yang pertama untuk lansia, kemudian pralansia, tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Namun ada kebijakan baru bahwa vaksin bisa diberikan kepada anak usia 12 sampai 17. Alhamdulillah ya. Jadi dimungkinkan anak usia 12 tahun kan biasanya menduduki di tingkat SMP SMP sampai dengan SLTA. Iya. Ini dimungkinkan ini bisa
divaksin. Dan untuk pembelajaran tatap muka ini diprioritaskan bahwa untuk tenaga pengajar, Bapak Ibu guru dan staf ini bisa divaksin semua. Harapannya murid-muridnya yang sudah sesuai dengan kriteria ini bisa juga divaksin. Ini ketika dua-duanya sudah divaksin, artinya tenaga pengajar dan juga murid sudah divaksin semuanya, ini semoga saja ini bisa mengurangi adanya dampak penyebaran COVID-19 ini. Namun ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan penjadwalan dari pemerintah untuk program vaksinasi. Iya. Berproses itu Iya. tidak bisa sekaligus semuanya divaksin, tapi membutuhkan waktu atau jadwal yang nanti akan segera disampaikan. Iya, semoga MTS Negeri 1 Magelang dapat jatah yang pertama ini, Mas Adi ya, Mbak Tria. Ini dari Bapak, terima kasih sekali. Masih ada satu hal yang perlu kami dapatkan dari Bapak-Bapak di sini, bahwa dalam rangka menuju sukses belajar dari siswa-siswi MTS Negeri 1 Magelang, karena kita baru saja mendapatkan SK Menteri Agama tentang madrasah riset ini, Bapak. Kami mohon Bapak untuk bisa memberikan motivasi, pertama dari Bapak Camat, yang kedua dari Bapak Koramil, yang ketiga dari Bapak Kapolsek, supaya nanti anak-anak kami itu punya impian bahwa ternyata dari siswa MTS pun bisa jadi punya cita-cita jadi camat, jadi Koramil, jadi Kapolsek. Ini kami minta motivasi dari Bapak. Pertama, monggo Bapak Amin Sudrajat untuk memberikan kiat-kiat sukses menjadi camat itu bagaimana supaya nanti anak-anak kami bisa paham. Mohon maaf Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Yang pertama, ini kami menyampaikan selamat kepada MTSN 1 Magelang atas prestasi yang sudah diakui, Terima karena kasih. sesuai informasi bahwa MTSN 1 Magelang ini sebagai juara atau mengikuti riset di tingkat internasional. Iya. Ini sangat luar biasa, di mana ini tingkatnya tidak hanya kabupaten, provinsi atau nasional, dan di tingkat internasional. Ini suatu prestasi yang membanggakan dan ini patut untuk didukung bersama-sama. Terima kasih Bapak. Iya. Kemudian terkait dengan cita-cita, saya yakin masing-masing orang, masing-masing anak mempunyai bakat sendiri-sendiri. Jadi bakat antara yang satu dengan yang lainnya saya yakin berbeda-beda. Pesan kami, apapun itu kesenangan, apapun itu bakatnya, untuk ditekuni agar lebih fokus. Siapa yang tekun, siapa yang fokus terus belajar, insya Allah ini akan bisa tercapai cita-citanya. Kami tidak ada pengarahan khusus bahwa harus menjadi ini, harus menjadi ini. Silahkan anak-anak yang mengetahui jati dirinya masing-masing, tapi yang terpenting apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi bakat masing-masing ini harus ditekuni, harus terus belajar. Saya yakin apapun itu apabila ditekuni, fokus, terus belajar, insya Allah ini akan bisa tercapai cita-citanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kemudian lanjut Bapak Koramil, ini biar anak-anak juga paham. Kok ada Pak Tentara di situ? Itu mau apa? Kita mohonkan bagaimana supaya anak-anak kami juga terinspirasi untuk memiliki cita-cita menjadi tentara. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Ini kedua kali Bapak saya datang ke MTS ini. Pertama kebetulan saya ke sini memberikan materi wasbang ya terkait nasionalisme, tanah air, kebangsaan, dan yang kami dapat memang motivasi untuk siswa-siswa yang ada di MTS ini cukup tinggi ya. Mereka kami tanya cita-citanya juga cukup tinggi, ada yang ingin jadi pilot waktu itu, jadi TNI sampai jadi kepolisian. Dan dari institusi kami kebetulan mewadahi Bapak Ibu untuk adik-adik semua yang punya basic dari MTS, kemudian nanti di Alia itu untuk di SEPA kami ada program khusus ya. Dan SEPA itu nanti yang bidang keagamaan ada perekrutan ada. Kemudian untuk adik-adik yang ada di MTS dengan situasi pandemi ini ya jangan menjadi kendor untuk belajar ya, tetap tumbuhkan motivasi semangat untuk tetap belajar, untuk tetap berkreasi, untuk tetap meraih cita-cita yang diinginkan. Untuk aktivitas sehari tetap patuhi protokol kesehatan dan harus selalu memakai masker, jaga jarak ya, mengurangi kerumunan itu ya, tetap berkarya selama pandemi, jangan kendor, harus tetap belajar. Rupanya seru sekali. Nah, yang terakhir dari Bapak Kapolsek Kecamatan Borobudur, monggo Bapak, ini satu hal Bapak. Selama ini anak-anak itu dengan Bapak polisi itu takut. Takutnya itu ketika tidak pakai helm atau trek-trekan. Nah, tips apa yang harus anak-anak laksanakan supaya anak-anak itu bisa taat hukum, sadar dengan risiko, sehingga anak-anak itu nanti utuh sampai tua begitu. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Danra, Kepala Sekolah MTS Negeri Magelang, dan Ibu ataupun hadirin yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tak lupa kami panjatkan untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga kita semuanya dapat ataupun hadir ataupun dapat mendengar dari siswa-siswa MTS Negeri yang pada Ibu ya. Itu ketika dari kami sebagai Kapolsek Borobudur ya, Borobudur itu kaitan dengan untuk motivasi pada adik-adik yang punya cita-cita menjadi seorang polisi. Sebenarnya Pak polisi tidak menakutkan, malah bersahabat sebetulnya. Karena takutnya mungkin karena tidak tertib atau tidak taat mungkin seperti di jalan ya. Contohnya tidak memakai helm, tidak melengkapi ya, termasuk perlengkapan untuk sepeda motor, spion ataupun kendaraannya istilah protolan. Itu manfaatnya kalau kita memakai helm yaitu melindungi kepala ya saat berkendara, supaya seandainya ya yang jelas tidak kita inginkan apabila terjadi kecelakaan di jalan, supaya untuk tidak terlalu parah, hanya mungkin ada kecelakaan terutama kepala. Memang sering yang terjadi kecelakaan, pengendara tidak memakai helm, terus kepala bisa mungkin ya cacat seumur hidup ataupun juga sampai bisa mungkin ya pecah kepala ya, yang paling fatal. Sehingga nanti untuk kami juga dari petugas kepolisian itu selalu menghimbau kepada warga masyarakat juga, kepada adik-adik untuk selalu tertib mungkin dalam berkendara, contohnya supaya selamat dalam perjalanan, jangan kebut-kebutan. Itu karena juga mungkin orang tua juga ikut merugi seandainya terjadi kecelakaan di jalan raya. Itu kan untuk masa depan kita. Dan seandainya cacat, mungkin kaki patah ataupun mungkin tangan sudah nggak bisa berfungsi, kan siapa yang rugi? Kan juga kita sendiri seandainya mungkin yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Nah, kira-kira jadi polisi ya kita tetap rajin belajar walaupun saat ini dalam masa pandemi COVID. Ya, kita tetap tidak mengurangi selain pembelajaran di rumah ataupun juga melalui daring,
atau juga MTS Negeri Magelang ini masuk favorit ya. Iya, antara satu Bapak. Ya, yang jelas kita harus laksanakan dengan usaha dan doa. Iya. Seperti saya Bu, ya. Iya. Namanya dulu juga punya orang nggak punya ibu saya. Tinggal saya juga anak yatim juga dari kecil. Juga usaha berdoa, mengikuti seleksi kepolisian. Alhamdulillah dengan usaha dan doa bisa tercapai untuk cita-cita. Namun juga fisik juga persiapkan sebelum masuk di TNI ataupun Polri. Fisik sudah mulai sekarang ditata, ataupun mungkin ya kesehatan juga. Itu sebagai motivasi kepada adik-adik. Ya, itu aja yang kami sampaikan adalah usaha dan doa gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Itu artinya satu kata kunci, kerja keras terus tetap belajar dan berlatih ya Bapak-bapak. Iya, ternyata anak-anakku di rumah mau jadi apa kalian itu hendaknya kalian pegang teguh. Bagaimana kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi. Kemudian bagaimana melatih fisik kita agar tetap sehat. Meskipun kalian itu latihan fisik, tapi tetap jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Serta sukseskan wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya untuk menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan tetap menjunjung tinggi adab sopan santun sehingga kita mampu mewujudkan masyarakat yang berprestasi dari bidang ilmu pengetahuan, emosional maupun spiritual. Bapak-bapak Forkominjam, Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, Bapak dari Puskesmas, sekali lagi sangat tersanjung bagi kami atas kehadiran Bapak-bapak. Rawuhnya kami merasa luar biasa berterima kasih, dan ini membangun semangat dari kami keluarga besar MTS Negeri 1 Magelang. Semoga bermanfaat sehingga nanti akan berimbas kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Borobudur. Banyak kekurangan kesalahan kami dalam menghadapi Bapak Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.